Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komala, moderator dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cyber sabotage and extortion. Kelompok 8 terdiri dari yang pertama ada Izanur Zain Fauzia, yang kedua ada Izna Zainur Fauzia, yang ketiga ada saya Komala, yang keempat ada Multia Rahayu, dan yang kelima ada rekan saya Siska Permaiswari. Penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Multia Rahayu. Saya Multia Rahayu akan menjelaskan materi mengenai apa itu cybercrime. Cybercrime merupakan suatu tindakan kejahatan kriminal yang dilakukan menggunakan teknologi komputer sebagai alat untuk memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Menurut Putra tahun 2019 mengemukakan bahwa cybercrime merupakan kejahatan dunia maya atau suatu tindakan ilegal yang dilakukan melalui sistem komputer atau jaringan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Kemudian ada jenis cybercrime. Menurut Putra tahun 2019, jenis cybercrime adalah malware malicious software, yaitu program yang dirancang untuk menyusup ke sistem komputer dan menginfeksi data-data di dalamnya. Selanjutnya ada metode cybercrime. Menurut Putra tahun 2019, metode penggunaan cybercrime adalah password cracker. Kegiatan ini merupakan sebuah tindakan pencurian password orang lain dengan bantuan sebuah program yang mampu membuka enkripsi password. Kemudian ada kasus cybercrime. Menurut Putra tahun 2019, kasus cybercrime adalah pembobolan data akun Tokopedia pada bulan Mei 2020. 91 juta akun dan 7 juta akun pedagang di marketplace Tokopedia dibobol oleh para peretas dan kemudian data tersebut dijual di Reddit forums. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Izna Zainur Fauzia akan menjelaskan tentang cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang lingkup-lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang-orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau maya. Adapun tujuan cyber law menurut Law Frame, yaitu cyber law sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Pengertian apa itu cyber sabotage and extortion. Sabotage adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Sedangkan cyber sabotage and extortion dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logik bom, virus komputer, ataupun suatu program tertentu sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan dan tidak berjalan dengan semestinya. Ini saya akan menjelaskan tentang analisa kasus dalam cyber sabotage dan extortion. Dalam kasus ini, beberapa waktu terakhir banyak bermunculan tentang antivirus palsu yang biasanya berbahaya jika diinstal di komputer. Misalnya yaitu antivirus palsu yang dirancang
untuk menakuti user dengan menampilkan peringatan palsu yang menginformasikan bahwa komputer terinfeksi program berbahaya. Biasanya sering terjadi pada saat menggunakan komputer atau sedang browsing lalu muncul fitur iklan pop-up tentang software. Dan kejahatan seperti ini termasuk ke dalam jenis kejahatan cyber sabotage dan extortion, yang dimana kejahatan dengan melakukan atau membuat gangguan, perusakan, penghancuran terhadap suatu data, program atau komputer sistem jaringan komputer tersebut. Ada juga di sini yaitu undang-undang cyber sabotage dan extortion. Di sini ada munculnya antivirus palsu, kemudian ada juga undang-undang cyber sabotage dan extortion. Di sini ada cyber sabotase dan cyber extortion. Cyber sabotase yaitu untuk merusakkan atau penghancuran tentang suatu sistem ataupun data dari komputer. Hukumnya ini diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu setiap orang dengan sengaja, taat dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik. Kemudian di sini ada cyber extortion. Pada pasal 27 ayat 4, pasal pemerasan atau pengancaman, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau juga membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Di sini ada penanggulangan kasus. Ada dua, yaitu mengamankan sistem dan penanggulangan global. Penanganan sistem ini, tujuan nyata dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Pengamanan sistem ini secara terintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalisirkan kemungkinan perusahaan tersebut. Kemudian yaitu ada penanggulangan global, yaitu ada 5. Yang pertama, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. Yang kedua, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Yang keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Ada yang kelima, meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam upaya penanganan cyber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Permaiswari dari 11-6B-14. Akan menjelaskan tentang Undang-Undang ITE tentang Cyber Sabotage and Extortion. Kejahatan cyber seperti ini telah melanggar UU ITE, yaitu bab 7 pasal 33 tentang virus yang membuat sistem tidak bekerja. Pasal tersebut berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagai mestinya. Pelanggaran ini akan dikenakan denda sebesar 1 miliar. Untuk selanjutnya adalah penanggulangan cyber sabotage dan extortion, yaitu dengan melakukan pengamanan FTP, SMTP, Telnet, dan WebServe.
memasang firewall, menggunakan kriptografi, perlunya cyber law, dan perlunya dukungan lembaga khusus, mengupdate patch atau service pack dari operating system, mengupdate antivirus. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Kesimpulan dari hasil diskusi dari kelompok 8 yaitu cyber sabotage adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Kemajuan teknologi mempunyai dampak positif dan negatif. Munculnya beragam kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu virus komputer atau program tertentu sehingga data yang ada pada program komputer atau sistem jaringan komputer tersebut tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Kejahatan ini sering juga disebut dengan cyber teroris. Demikian hasil presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.